sholat tahajud di tengah malam. Jangan selalu tertidur pulas. Jika saya mengucap salam, maka jawablah dengan hati yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha ghafur, yang nikmatnya tak pernah terukur, sehingga kita bisa hidup di dunia sampai di alam kubur. Salawat ma'assalam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, pada baginda termulia, anti durhaka, Habib tertinggi, anti korupsi, pemimpin umat tanpa dasi, is the best man of leader. Leader beliau adalah Habibana wassafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman biadab menuju zaman beradab, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Oleh karena itu, perkenalkan, saya Nairah yang berdirinya di sini akan menyampaikan mau'izatul hasanah yang berjudul Membangun Generasi Quran untuk Kejayaan Indonesia. Perputaran waktu dan pergantian zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, melainkan sudah menjadi sunatullah yang tidak bisa kita hindari. Demikian pula pergantian generasi ke generasi berikutnya akan berjalan tak ubahnya ibarat air yang mengalir, akan terus berlangsung selama kehidupan manusia di dunia ini masih ada. Masa depan sebuah bangsa akan jaya atau binasa tergantung generasi muda, penganut dari agama dan bangsa tersebut. Sukses atau tidaknya suatu bangsa tergantung dari penganutnya. Lalu siapakah mereka? Tahu apa tidak? Mereka adalah pemuda dan pemudi. Bung Karno pernah berkata, berikan aku 1000 orang tua, maka akan kucabut semaru dari akarnya. Tapi cukup kau berikan aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Kutipan dari Bung Karno ini sudah sangat jelas bahwasanya pemuda dan pemudilah yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, negeri kita tercinta Indonesia saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, kita bisa melihat sendiri demo di mana-mana,
korupsi merajalela, tindakan kriminal menjadi lumrah. Yang lebih parah lagi, akhlak generasi muda semakin tidak terarah. Teknologi layar mampu membuai, membius dan meninabobokan para pemuda dengan smartphone, sehingga disebut dengan generasi milenial rebahan. Coba bayangkan akan seperti apa negeri kita ini bila keadaan ini semakin berlanjut. Besar kemungkinan zaman jahiliyah akan muncul di era modern saat ini. Na'udzubillah min zalik. Wahai para mujahid muda, sering kita dengar pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Ungkapan ini sangat enak untuk didengar dan mudah untuk diucapkan. Tetapi pembuktiannya yang harus dipertanyakan. Apa yang kita berikan untuk negara kita? Kemudian apa yang kita sumbangkan untuk agama kita? Yang jelas Allah telah memanggil kita untuk menjalankan dakwah demi masa depan umat dalam surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa generasi mudalah yang akan melanjutkan tongkat estafet membangun agama dan bangsa. Oleh karena itu, wahai generasi muda, jadilah generasi muda idaman bagi seluruh umat Islam dengan menjadi generasi Qur'ani, yaitu yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup yang kita jalani dari seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu bihima abadan, intamassaktum bihimal Qur'an wal hadis." Artinya, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, tidaklah kamu akan tersesat untuk selama-lamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian di atas dapatlah disimpulkan mengapa kita harus menjadi generasi Qur'ani. Sebab jatuh bangunnya umat Islam tergantung sangat jauh dekatnya dengan Al-Quran. Nasib suatu bangsa terukur dari kondisi pemudanya saat ini. Jika kondisi pemudanya baik, maka akan baik pula nasib bangsanya di kemudian hari. Jika kondisi pemudanya rusak, maka akan rusak pula nasib bangsanya masa yang akan datang. Akan tetapi, jika pemudanya benar-benar berpedoman pada Al-Quran, niscaya negeri kita akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Dan negara kita akan bangkit dari keterpurukan menuju kejayaan. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, insyaallah. Oleh karena itu, saya ulangi sekali lagi bahwa pentingnya generasi muda Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Laisal fatah man yaqulu kana abi,
walakinnal fatah man yaquluha anaza. Bukanlah pemuda hebat yang mengatakan siapa bapakku, tetapi pemuda hebat ialah yang mengatakan siapa aku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala bentuk dan kekurangan. Burung Garuda lambang Indonesia, generasi muda harapan bangsa. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.